perkenalkan nama saya Intan Najawa, NIM 3121038 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas tentang struktur anatomi organ sistem pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangkap dan otot pada kelas AFES. Sebelum itu, tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah anatomi hewan dengan dosen pengampu Ibu Yohana Makaborang, SPD, GR, MPD. Sebelum kita masuk di struktur sistem organ, sebelum itu kita mengetahui pengertian aves atau burung. Aves atau burung adalah sekelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Ya, baik, sekarang kita akan masuk di pembahasan. Struktur anatomi sistem pencernaan kelas aves burung yaitu sistem pencernaan pada burung melibatkan beberapa organ penting dan fungsi. Yang pertama ada mulut. Mulut burung digunakan untuk mengambil makanan. Beberapa burung memiliki paru yang berbeda-beda tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi. Mulut juga berperan dalam menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsinya adalah mengalirkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga ada tembolok atau crop. Tembolok adalah satu kantung yang terletak di bawah kerongkongan. Fungsinya yaitu untuk menyimpan sementara makanan yang telah dikonsumsi sebelum masuk ke lambung. Tembolok juga dapat membantu dalam proses fermentasi dan pembusukan makanan. Yang keempat ada lambung kelenjar. Lambung kelenjar atau proventriculus adalah bagian dari sistem pencernaan burung yang memiliki kelenjar yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Fungsinya yaitu untuk mencerna makanan dengan bantuan asam lambung dan enzim-enzim tersebut. Yang kelima ada empedal. Empedal atau ampela adalah organ khusus yang terdapat pada sistem pencernaan pada hewan antara lain burung, reptil, cacing tanah, dan beberapa jenis ikan. Bagian ini terbentuk dari dinding tebal dan berotot yang digunakan untuk menggiling makanan masuk. Yang keenam ada usus. Usus dibagi menjadi dua, yaitu usus halus dan usus besar. Usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi yang terkandung dalam makanan, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Usus besar berperan dalam penyerapan air dan elektrolit, serta membantu dalam pembentukan feses. Yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka adalah organ yang berfungsi sebagai saluran keluar untuk buang air besar, buang air kecil. Selain itu, kloaka juga berperan dalam memperoleh nutrisi tambahan memulai penyapan zat-zat yang terkandung dalam urin. Dengan adanya organ-organ tersebut, dalam sistem pencernaan, burung dapat mencerna dan mengolah makanan yang mereka konsumsi, sehingga nutrisi dapat diserap dan digunakan untuk pertumbuhan, energi, dan fungsi tubuh lainnya. Yang kedua itu struktur anatomi sistem respirasi atau pernapasan pada kelas AFES. Adapun strukturnya itu yang pertama ada lubang hidung atau nostril. Lubang hidung pada burung berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam saluran pernapasan. Udara dihirup melalui lubang hidung dan masuk ke saluran pernapasan. Yang kedua itu ada trakea atau saluran utama pernapasan. Burung berupa pipa yang tersusun dari tulang rawan berbentuk cincin yang diselimuti otot-otot polos. Di bagian bawah trakea terdapat siring yang berfungsi untuk menimbulkan suara. Yang ketiga itu ada kantung udara interior. Pada burung mengalami rangkaian kantung udara yang tersebar di dalam tubuh mereka. Kantung udara anterior berperan dalam mengalirkan udara segar dari lingkungan eksternal ke paru-paru saat mengalami inhalasi. Yang keempat itu ada paru-paru, yaitu yang berfungsi
untuk melakukan pertukaran gas. Yang kelima itu ada kantung udara posterior, yaitu kantung udara posterior berperan dalam mengeluarkan udara kaya karbon dioksida dari paru-paru saat ekhalasi. Selain itu, kantung udara posterior juga membantu menjaga struktur tubuh burung agar tetap ringan sehingga memudahkan mereka dalam terbang. Jadi, melalui sistem respirasi ini, burung dapat mengambil oksigen yang diperlukan untuk kebutuhan metabolisme, mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Fungsi kantung udara pada burung ini juga membantu dalam menjaga keseimbangan termal dan melancarkan pergerakan udara saat bernapas. Yang ketiga itu ada struktur anatomi sistem ekskresi pada kelas Aves pada burung, yaitu alat ekskresi pada burung jantan. Yang pertama ada testis. Testis adalah organ reproduksi jantan yang bertanggung jawab untuk produksi sperma. Selain itu, testis juga menghasilkan hormon-hormon seksual jantan seperti testosteron. Yang kedua itu ada ginjal. Ginjal berfungsi sebagai organ utama dalam sistem ekskresi pada burung jantan. Ginjal menyaring darah dan menghasilkan urin yang mengandung limbah nitrogen seperti urea dan asam urat, serta zat sisa lainnya. Yang ketiga itu ada saluran sperma. Saluran sperma terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang keempat itu ada ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kloaka. Ureter berfungsi untuk menurunkan urin dari ginjal ke kloaka sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses pengeluaran. Dalam sistem ekskresi burung jantan, testis berperan dalam produksi sperma dan hormon seksual. Ginjal berfungsi sebagai pemurnian darah dan menghasilkan urin sebagai limbah metabolik. Pada sistem ekskresi pada kelas burung juga pada betina, yang pertama itu ada ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi betina yang berfungsi untuk memproduksi sel telur atau ovum. Ovarium juga menghasilkan hormon seksual seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua itu ada ginjal. Ginjal pada burung betina berperan dalam pemurnian darah dengan menghasilkan urin. Ginjal membantu dalam mengeluarkan limbah dan zat-zat sisa metabolik dari tubuh. Yang ketiga itu ada ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan dengan kloaka. Ureter berfungsi untuk mengeluarkan urin dari ginjal ke seluruh tubuh. Yang keempat itu ada oviduk kanan dan oviduk kiri. Oviduk adalah saluran reproduksi pada burung betina yang berfungsi dalam proses reproduksi dan pembentukan telur. Oviduk kanan dan oviduk kiri bekerja secara bergantian. Oviduk menerima sel telur yang dilepaskan dari ovarium dan melalui proses fertilisasi jika terjadi. Selanjutnya, oviduk juga berperan dalam penyerapan nutrisi, pengeluaran lapisan albumin, pembentukan cangkang, dan pengeluaran telur yang telah matang. Yang terakhir itu pada sistem ekskresi pada ekskresi betina ada kloaka. Kloaka pada burung betina berperan dalam pengeluaran urin, pengeluaran feses, serta pengeluaran telur. Kloaka merupakan titik bersatunya saluran ekskresi dan saluran reproduksi pada burung. Dalam sistem ekskresi pada burung betina, ovarium berperan dalam produksi sel telur dan hormon seksual. Ginjal berfungsi dalam pemurnian darah dan menghasilkan urin sebagai limbah metabolik. Ureter mengalirkan urin dari ginjal ke kloaka. Sedangkan oviduk kanan dan oviduk kiri berperan dalam proses reproduksi dan pembentukan telur. Dan sedangkan kloaka berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin, feses, dan telur. Sistem sirkulasi pada kelas Aves. Pada sistem sirkulasi pada kelas Aves yaitu sebagai berikut. Jantung Aves terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, dan sekat yang sudah sempurna.
Dalam sistem sirkulasi pada burung memiliki peran penting dalam memastikan peredaran darah yang efisien, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta mengangkut zat-zat sisa dari metabolisme. Berikut adalah fungsi dari struktur pada kelas burung. Yang pertama ada jantung. Jantung burung terdiri dari 4 ruang utama, yaitu 2 antrium dan 2 ventrium. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh burung. Antrium menerima darah yang kaya oksigen, sedangkan ventrikel menumpa darah ke arteri. Yang kedua ada arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke organ dan jaringan tubuh. Arteri memainkan peran penting dalam mengantarkan darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh burung. Arteri utama pada burung adalah arteri aorta. Yang ketiga ada vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Vena mengumpulkan darah yang mengandung karbon dioksida dan zat-zat sisa dari organ dan jaringan tubuh dan membawanya kembali ke jantung untuk dipompa ke paru-paru dan mengalami pertukaran gas. Yang keempat itu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama pada burung. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas antara udara yang masuk dan darah. Oksigen dari udara diambil oleh darah, sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh dikeluarkan dari darah ke udara. Yang kelima ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan memiliki dinding tipis. Kapiler merupakan tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Oksigen dan nutrisi dari darah diserap oleh jaringan melalui kapiler. Sedangkan zat-zat sisa dan karbon dioksida dikeluarkan oleh sel masuk ke dalam kapiler untuk dibawa kembali ke jantung. Jadi, fungsi utama dari struktur anatomi sistem sirkulasi pada burung adalah memastikan pengiriman oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, pengangkutan zat-zat sisa, regulasi suhu tubuh, serta menjaga keseimbangan dan homositas internal dalam tubuh burung. Sistem sirkulasi yang efisien pada burung memungkinkan mereka untuk memiliki aktivitas fisik yang tinggi dan memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan untuk dapat terbang dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Yang terakhir yaitu ada struktur anatomi sistem rangka dan otot kelas Aves. Ini merupakan burung merpati sistem rangka otot. Dalam sistem rangka dan otot pada burung yang termasuk ke dalam kelas Aves memiliki peran penting dalam memberikan dukungan struktural, memungkinkan gerakan dan mendukung fungsi fisiologis burung. Berikut adalah penjelasan beserta fungsi dan struktur anatomi sistem rangka dan otot pada burung. Pertama itu ada tulang. Tulang pada burung berfungsi sebagai kerangka internal yang memberikan struktur dan dukungan tubuh burung. Tulang-tulang ini juga melindungi organ-organ internal dan berperan sebagai tempat melengkapnya otot-otot. Kedua ada sayap. Sayap pada burung adalah yang memungkinkan mereka terbang. Sayap terdiri dari tulang-tulang yang mendukung dan dilapisi oleh otot-otot yang kuat. Fungsi utama sayap adalah menghasilkan dorongan udara yang memungkinkan burung dapat terbang dan mengendalikan gerakan. Yang ketiga itu ada kaki. Kaki burung berfungsi sebagai alat pergerakan dan penopang tubuh. Kaki burung memiliki struktur yang bervariasi tergantung pada spesies dan lingkungan hidupnya. Kaki burung dilengkapi dengan tulang-tulang yang kuat dan otot-otot yang memungkinkan burung berjalan, berlari, berlompat, dan memegang benda. Yang keempat itu ada otot-otot. Otot-otot pada burung berperan dalam menggerakkan tulang-tulang dan menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Otot-otot ini terletak di sekitar tulang-tulang dan bekerja secara sinergis untuk menghasilkan gerakan yang diperlukan, seperti terbang, berjalan, berpegangan, dan memperoleh makanan. Fungsi utama dari sistem rangka dan otot pada burung adalah memberikan dukungan struktural, memungkinkan gerakan, dan mendukung aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam kehidupan burung saat melakukan aktivitas yang diperlukan dalam kehidupan burung.
Struktur dan fungsi ini memungkinkan burung dapat beradaptasi dengan lingkungan dan gaya hidup mereka, yaitu memperoleh makanan, bergerak dengan efisien, dan mempertahankan keberlangsungan hidup. Ini adalah contoh burung merpati, sistem rangka dan ototnya. Adapun kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, struktur anatomi sistem organ pada kelas Aves atau burung telah mengalami adaptasi khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal makanan, pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan gerakan. Adaptasi ini memungkinkan burung untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka dan menjalankan fungsinya sebagai hewan yang dapat terbang. Sekian dari video saya tentang struktur anatomi organ sistem pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas Aves. Sekian dan terima kasih.